posisinya dia berbentuk manusia, cuman agak besar. Enggak tahu ya besar apa gimana nih, tapi dia katanya salah satu sisi wajahnya itu rusak. Dia kok dengan santainya ngeluarin ongkos dari saat kan ada saku sekolah gitu kan, ngeluarin ongkos dari saku ke jendela suka, bang ini ongkos ya bang, kok berdarah kepala bang. Halo semuanya, jadi balik lagi nih sama aku Gapuk di channel Waktu Luang ya. Jadi aku sebenarnya punya podcast. Aku sama kak aku di sini Kak Lija ya. Mungkin untuk yang belum kenal, ini kan tayang di YouTube ya kak. Tayang di YouTube itu kan berarti kalian sudah tahu lah. Ada beberapa video yang telah diupload di sana. Ada video tentang film, ada video tentang kuliner, dan kali ini podcast lah gitu baru bisa tayang, baru bisa direkam pada saat ini gitu. Karena kan aku juga sebenarnya udah buat podcast di beberapa podcast itu di channel Waktu Luang di Spotify dan Noise gitu kan. Jadi belum sempat rekam video, karena rekam video itu harus set tempat, juga set lokasinya, dan juga kan aku sama Kak Lija itu sebenarnya nggak di tempat yang sama gitu ya kak. Aku di Medan Kak, sedangkan Kak Lija itu berada di Rampah gitu. Jadi jarang lah ketemu dan jarang ada waktu untuk sama gitu, untuk free berdua gitu. Jadi di jumpa kita kemarin itu kita udah ada ngebahas nih, kalau teman-teman ingat kita ngebahas tentang horor pengalaman Kak Lija itu gimana sih waktu dia itu pertama kali atau awal-awal ngerasain horor lah gitu. Nah sebelum masuk itu aku mau nanya dulu, kakak sehat? Gimana kabarnya kak? Ya kondisi baik, cuman Baik. ya adalah yang kurang sehat gitu. Sekitar sini baik juga nggak? Sebelumnya yang belum tahu, ini tayang part pertamanya di Spotify, bukan di betul. YouTube. Jadi kalau yang mau tahu lebih detailnya ya ke Nonton dulu itu. Spotify Tapi nanti dulu. kita bakal spill lah sedikit-sedikit, intinya tuh tentang masalah. Ini podcast pertama di YouTube, Ya. di Palkia. Nah, oke. Mungkin teman-teman bisa langsung aja cek di Waktu Luang ya di Spotify, cek aja situ, tonton aja situ. Nanti Judul. baru balik lagi di sini. Oke. Nah, kemarin tuh Kak Lija tuh ada cerita tentang 3 atau 4 cerita gitu ya Kak. Pertama itu kalau nggak salah Tentang masa di sekolah. waktu nggak salah, kalau nggak salah tuh kakak itu kemarin cerita awalnya itu di mana? Aku lupa. Rumah. Oh di rumah ya. Di rumah. Usah cerita lagi ya. Karena Untuk aku bakal balik ke tepi. itu untuk pertama kalinya tahu kalau bisa lihat. Nah itu di rumah ada sesuatu di jendela dan kalian tengok aja di sana. Dan yang kedua itu kakak di waktu sakit dia ada nampak di daerah di klinik lah, ada daerah samar-samar. Jadi ditanya sama bapak kita gitu. Bapak lo. Ada apa di sana ya, itulah. Sedangkan tokoh kemarin tuh nggak bisa ngeliat ya. Sampai diambil kacamata segala macamnya ya, habis itu hilang aja gitu. Dan yang ketiga itu kalau aku nggak salah di SMP ya, sumur kamar mandi. Enggak, kalau yang di kamar mandi sumur. Oh, sumur SMA. Oh, itu SMA ya? Waktu pesantren kilat. Nah, itu ada juga. Dan juga yang terakhir itu di kampus. ada di kampus S2. Nah, itu dia yang paling epicnya. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Kemarin tuh aku udah mau ngebahas tentang ini sih. Tentang apa namanya? Asal mula nih. Kakakku ini bisa dapat teman gitu loh. Jadi kan biasanya kan kalau orang-orang yang bisa ngalamin banyak hal itu kan umumnya nih dia tuh memiliki teman kawan-kawannya lah gitu lah. Kan kawan yang kita mungkin nggak bisa teman hidup. Nah, teman hidup gitu, meskipun udah ada suaminya. Nah, teman hidupnya gitu yang menemani dia dari awal SMP sampai dia sekarang mungkin ya, aku nggak tahu juga. Nah, aku mau nanya nih, awal kisahnya itu gimana kak? Sebenarnya gini, sebelum lanjut gitu kan, mau ngasih tahu dulu kalau sebenarnya aku nggak ngerasa aku ini indigo. Aku bukan indigo, aku mungkin Indomie atau Indohome ya kan. Jadi kalau dibilang bisa lihat nggak gitu, nggak bisa setiap saat lihat gitu. Jadi kalau terkadang secara tidak sengaja terlintas, tapi nggak kalau ngelihat secara full gitu, kayaknya nggak pernah juga gitu kan. Jadi kalau dibilang udah pernah lihat yang jaga belum.
sampai detik ini belum pernah, sama sekali belum pernah Oh, lihat, belum ya? belum, sama sekali belum pernah lihat dan memang tidak mau melihat karena awal mula dapet itu sebenarnya awal mula tahu itu sebenarnya dari SMP. Ada salah satu teman dia mengaku, nggak tahu bener apa enggak. Dia mengaku dia punya penjaga yang cukup kuat, aku nggak bisa sebut namanya gitu, nggak bisa sebut siapa penjaganya gitu. Oh, dia pakai bodyguard gitu ya? Dan itu dan itu dia katanya ya dengar ceritanya dia selalu minta korban di malam purnama. Wow. Nah, jadi aku nggak tahu itu benar. Cerita di desa-desa gitu. Aku nggak tahu itu benar apa enggaknya, aku nggak tahu gitu. Karena kalaupun memang aku punya, aku tidak sekuat itu gitu. Kalau memang punya, tapi kalau aku ngerasa ya biasa-biasa aja gitu. Terus? Jadi awal mulanya itu waktu sekolah baru datang, tiba-tiba dia ada di dalam nih, temen nih dari dalam, tiba-tiba dia bilang, ih serem bawaanmu katanya gitu. Ya pas nonton nengok ke belakang, ke kanan, ke kiri, nengok apa gitu kan, apa yang dibawa gitu. Iya serem katanya, serem tentang apa nih gitu dia bilang. Itu katanya ada yang kau bawa selain yang sebelumnya. Ternyata aku punya aku punya bawaan dari lahir kata dia. Di situ dia baru buka, baru cerita. Selama ini aku nggak tahu. Berarti itu dari lahir udah ada gitu? Ada Sebenarnya. katanya ada turunan dari orang tua. Tapi yang baru pertama kali bilang itu dia? Ya, Oh. selama ini dari kecil lah, Kiki kesurupan kapan ya aku lupa. Jadi dari kecil itu sempat ngerasain juga, tapi itulah yang kejadian yang pertama kali di rumah. Itu yang di Spotify. Nah, itu yang di jendela itu kan umur 8 tahun apa berapa tahun gitu nggak salah. Tapi itu nggak jadi nggak tahu kalau entah memang bisa, entah karena memang sensitif, entah memang terlihat nggak sengaja atau gimana kan nggak tahu. Jadi waktu SMP itu dia bilang kalau ada yang jaga katanya, yang jaga dari orang tua. Tapi dibilang kuat kali enggak, dibilang nggak kuat juga enggak, standar aja gitu. Nah yang kau bawa barusan saat ini ngikut lagi gitu yang baru, ini kata dia, ini nggak tahu ya dengan ini bener apa enggaknya. Ini kata dia dari orang dikirim untuk ngejaga, tapi dia selama ini berada di salah satu pohon kelapa di belakang rumah. Nah, aku tidak tahu itu bener apa enggak gitu. Itu yang kawan hidup kakak? Maksudnya yang selama ini menjaga, yang baru menjaga atau yang selama ini menjaga, yang dari kecil? Teman hidup yang inilah, teman hidup yang laki-laki tuh. Dua-dua laki-laki. Katanya ya. Katanya karena sekali lagi aku bilang aku nggak pernah lihat, aku nggak pernah jumpa, aku nggak pernah tahu. Tapi kata dia dua-dua laki-laki, yang satu kiriman orang, yang satu dari bawaan lahir. Itu buat apa ya? Mungkin, aku nggak tahu juga. Karena kan yang tadi aku bilang garis bawahnya aku nggak tahu dan nggak pernah lihat. Oke. Jadi katanya dia ini sampai sekarang aku nggak tahu siapa yang ngirim. Katanya dia ngirim cuma untuk ngejagain gitu, tapi posisinya dia berbentuk manusia cuman agak besar, katanya nggak tahu ya besar apa gimana nya, tapi dia katanya salah satu sisi wajahnya itu rusak. Nah, dia cerita katanya pernah kecelakaan apa cuman aku sih nggak percaya banget gitu. Itu yang dari yang kiriman katanya. Entar ada yang bilang itu dari kiriman. Dia bilang dia itu kiriman. Tapi ada salah satu orang bilang itu bawaan, itu yang bawaan, yang baru yang ini. Ada. Ya. Yang baru ini yang satu lagi. Yang satu lagi. Dia bilang dia bukan indigo. Enggak. Yang satu lagi itu memang dia masih muda, kira-kira kata dia ya usianya muda, lumayan cakep katanya. Ya udah, tapi dia nggak serem-serem kan, yang serem itu memang yang satu lagi. Dari segi perawakan. Dari perawakan dan dari katanya sih dari kekuatan juga. Tapi aku nggak tahu nih sampai detik ini yang mana bawaan lahir, yang mana yang kiriman. Aku nggak tahu gitu kan. Ya udah mulai dari situ dia bolak-balik minta aku gitu. Tapi aku mikirnya kayak
ya nggak usah lah gitu. Hmm. Lama-kelamaan jadi kayak sayang lah gitu, udah biarin aja gitu, mau dia kiriman kayak mau dia dari bawaan lahir, toh selama dia nggak ganggu ya udah. Itu kalau boleh tahu kawan kakak itu yang aku kenal juga. Enggak, Kawan-kawan, oh bukan yang itu ya. yang ngasih tahu Nah, enggak, oh bukan ya, aku kira itu. enggak. Nah, Siapa lo? itu kan berarti kan awalnya itu kan dikasih tahu sama kawan. Nah, di saat itu kakak udah bisa nengok dia belum? Nggak Atau, tahu. nah, kakak tahu mulai ngerasa keberadaan dia tuh selain dikasih tahu sama kawan kakak itu saat kapan? Ingat nggak? Pertama kalinya Ah, ngerasa ada saat kecelakaan SMA. itu dia. Itu kok bisa itu? Aku juga penasaran sebenarnya. Aku masih kecil kemarin. Kakak SMA kan? Berarti SMA, aku tuh SD. Iyalah, Ya, aku masih beda SD tuh, karena aku SMP di Medan. Nah, beda itu 10 gimana tahun. tuh? Iya. Jadi Itu SMA yang masih jauh itu. luar pulau. Pokoknya kalau nampak gapura tebing nampak lah itu gitu. Jadi awal mulanya memang dari beberapa hari yang lalu, sebelum 2 hari sebelum kejadian. Kebetulan kan aku tipikal orang yang kalau ada pulsa itu pasti dihabisin sama orang yang kebetulan deket. Aku nggak bisa sebut namanya karena Pacaran. nanti istrinya marah. Loh, kamu lebih takut istri yang mana pada suami kamu? Gitulah kira-kira. Jadi kalau apa aku biasanya ngabisin pulsa sampai detik pulsa terakhir pasti aku habisin SMS gitu. Dulu kan masih zaman SMS tuh. HP 3315 tuh nggak salah. Jadi ada sekali lagi SMS tapi aku nggak bales. Entah maksudnya sayang untuk besok gitu, untuk besok. Padahal yang dibalas dia itu penting gitu. Tapi aku nggak, udah sayang lah. Nanti berarti ujung-ujungnya dia nelpon gitu. Jadi pulsa itu 2 hari tahan untuk sekali SMS. Dulu kan SMS misalnya kayak 300 simpul atau berapa gitu sekali SMS. Ya udah, aku nggak pakai. Nah, pada hari paginya itu berantem tuh sama mama. Kenapa itu? Sampai nggak salaman loh kayak nggak inget kira apa. Sampai pergi aja gitu, nggak salaman. Kualat kali. Mungkin lah. Jadi biasanya kan perginya bareng sama ada temen namanya Yai tuh. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Sehat. Jadi pergi bareng dia biasanya sepanjang jalan. Itu kan kalau mau menuju ke angkot tuh kan kami jalan dulu tuh sampai gang. Ada gang gitu kan. Dari rumah jalan biasanya rame gitu, cakap ngobrol segala macem gitu kan. Tapi pada saat detik itu, hari itu, Yai diam aja. Sepanjang jalan diam aja. Tapi di otak gue tuh kayak, aduh aku mau nanya apa ya? Aku mau ngomong apa ya biar rame ya? Aku mau ngomong kok Yai kayak gini ya gitu. Jadi nggak ada dari mulai rumah sampai gang itu nggak ada obrolan. Itu biasanya sering ngobrol itu? Ngobrol tiap hari. Ada aja yang diobrolin karena kami sama-sama teman dari kecil gitu kan. Jadi ada aja gitu. Teman rumah juga kan? Ya, 5 langkah dari rumah. Jadi jalan sampai nunggu angkot. Biasanya kami kalau nunggu angkot itu kan dia masih 6:30 nih. Masuk sekolah itu kan 7:30 gitu. Jarak memang dari rumah ke memang agak jauh lah ya kan, 15 menit atau 20 menitan adalah gitu kan. Setengah jam pun ada. Cuman biasanya kami nunggu angkot, milih. Oh nggak mau yang ini, nggak mau yang ini cowok, ini sebenarnya jelek gitu, selain gitu. Jadi tapi nggak begitu nyampe ada angkot, inget banget tuh nama angkotnya bacanya depannya Kiki gitu. Kiki? Iya. Oh, stiker? Ya ada tulisan Kiki gitu. Dia kayak kotak sabun lah kalau bisa dibilang warna kuning. Ini begitu nyampe itu aku tahu tuh itu mobil tuh terkenal paling kencang. Ugal-ugalan. Tapi entah kenapa kami naik aja. Nah pada saat kan ya duluan tuh naik gitu. Itu posisi masih agak 1-2 orang lah penumpang. Itu berarti naik di belakang kan? Ya iyalah nggak mungkin makan supir. Makan supir sampai supir mati tuh gue. Jadi pas Yai mau naik mobil berhenti, Yai mau naik, aku tuh fokus ke kursi di belakang supir. Posisinya di belakang supir tuh ada cowok. Itu dekat pintu kan? Depan-depanan sama pintu. Iya. Posisinya di belakang supir tuh ada cowok. Nah sebelahnya kosong. Jadi entah kenapa tuh kayak aku nggak tahu nih ya, entah pandanganku aja itu kayak terang sendiri. Kayak cahayanya. Kayak terang sendiri, kayak dia manggil sini duduk gitu. Yai naik dalam hati, jangan Yai sampai duduk situ gitu. Ternyata Yai nggak duduk situ, dia duduk di
masuk pintu belok kanan, paling pinggir dekat pintu. Oh, Tahu kan, dekat, bayangin dekat, angkotnya kan? Angkot, dekat. Sebenarnya duduknya dekat. Cuman ya, beda posisi, nggak yang dua di ujung ya, sana gitu. enggak. Dia pokoknya Sama-sama dekat posisinya pintu. angkotnya ini kan kalau angkutan umum itu kan dia pintunya itu di samping, Iya. ya kan? Jadi Yai begitu naik langsung belok kanan duduk, Heeh. aku depannya, depan Ya. pintu. Duduk, dah setelah duduk aku nggak tahu apa-apa, kayak perasaan kayaknya itu mobil biasa-biasa aja jalan, sempat berhenti di salah satu gang lagi, kampung apa tuh Turi ya, kampung apa sih sebelah kita itu, aku lupa namanya, maaf. Itu apa ya? Iyalah itu, kampung Turi kalau nggak salah. Hmm. Berhenti situ ngangkut penumpang anak sekolah juga, itu aku masih sadar. Tapi setelah itu nggak tahu, tiba-tiba perasaan lagi duduk tenang aja gitu, kayak yang bawa itu posisinya kayak kalau nggak papa Om Andi. Oke, Om Andi Jadi tuh, pas aku nengok gini Om tuh, Andi itu adiknya Mama kalau nah, ada yang tahu. pas aku nengok ke arah supir itu kayak perawakannya tuh kayak papa atau Om Andi gitu. Ini kan oh yaudah, tapi nggak mikir kok papa, kok nggak gitu, kayak oh iya udah gitu. Perasaan itu memang mobil nyantai aja jalannya, tapi menurut versi si Yai setelah kejadian dia sembuh gitu, itu katanya dan beberapa teman orang lain yang di situ juga, itu mobil udah kencang. Oh, cuman kakak perasaannya itu Perasaannya enggak. tenang aja, kayak nyantai aja duduk gitu, udah. Jadi, nah melewati ada satu titik pertama sebelum tunggu patung apa itu yang arah Siantar, patung kuda ya, yang patung kuda yang kita terus lagi ke Jalan Siantar, belok kanan kita ke Yang kota. gini itu nggak sih? Tahu patung Oh, KB atau patung kuda ya, aku yang lupa. dekat Brimo. Iya, maaf ya Win, dia tahu sendiri dah. Jadi di situ pandangan udah kabur. Tapi masih nyantai aja duduk, nggak sadar gitu. Aku merasa pandangan kabur, kuping nggak dengar, aku samar-samar dengar kayak pas ngeliat ke kanan nengok supir, aku ngerasa ada TV kecil, kan sering ada TV mobil. Tapi sebenarnya kata Yai nggak ada TV katanya. Kata kawan pun nggak ada TV di situ, cuma radio katanya. Kayak ada TV kecil lagi nayangin lagu-lagu, tapi aku nggak ingat lagu apa gitu. Nah, duduk aja nyantai, itu posisi kata orang itu dengan ceritanya tuh udah kebut-kebutan dong, wing udah gitu. Itu kebut-kebutan kayak laga-laga sama angkot katanya pertamanya. Jadi ngerebut sewa. Nah itu udah aku duduk aja santai, nggak ada apa-apa, kayak aman aja gitu kan. Pas ada ngelewati titik satu lagi, yang titik yang dekat Hotel Safari, kalau nggak salah Hotel Safari, di situ kan memang katanya terdengar angker gitu kan. Di situ katanya dia ada kereta dari depan menghindar dari kereta, salah satu ban di depan pecah. Katanya dua-dua, tapi aku nggak tahu sampai sekarang. Salah satunya pecah, aku dengar suara teriakan tapi kayak di luar angkot gitu jauh. Aku sempat belok nengok ke belakang gitu kan, tuh posisi penuh gitu. Oh, berarti sebelum kakak kabur itu kakak ngerasa penumpang banyak naik? Banyak naik, masih banyak. Tapi berarti setelah kabur itu nggak ngerasa ada penumpang pokoknya lagi? setelah titik pertama yang dekat sebelum patung kuda, patung apa itu, KP itu aku nggak tahu lagi kapan posisinya angkot itu naik penumpangnya lagi segala macam, aku nggak tahu lagi. Oh, tapi intinya waktu udah sampai titik kedua itu udah penuh. Udah, aku masih sempat nengok bayangan kayak ada orang banyak gitu duduk. Kok ada suara teriakan ya, aku mikirnya gitu kan. Tapi kok orang tuh duduknya anteng gitu, kayak mau pergi ke sekolah aja anteng gitu. Terus aku tenang lagi, tiba-tiba aku ngerasa kayak kok guncang gitu, tapi guncangnya cuma pelan gini aja. Aku ngeliat ini adegan yang paling epic sih pada saat katakan itu. Iya benar, aku belum ada cerita, mudah-mudahan Yai dengar. Aku ngeliat ke Yai, yang lainnya aku udah gak nampak, udah kabur. Yang aku lihat cuma Yai ada dua versi. Serem denger. Satu versi Yai yang dia duduk senyum kayak senyum setan gitu, nengok ke aku, udah kayak senyum setan tuh astagfirullahaladzim langsung gitu. Yang kedua pas nengok lagi dia kayak jatuh tep tapi jatuh keluar, kayak adegan lambat.
enggak kayak adegan lambat. Dia sebenarnya kecampak keluar. Tapi di mataku dia adegan lambat, tep kayak patah-patah. Tapi hilang gitu. Mungkin pas hilang itu mungkin dia udah jatuh keluar gitu. Jadi ada 2 versi di situ. Aku nggak tahu versi yang mana yang sebenarnya terjadi. Pokoknya kalau aduh merinding. Kalau ngebayangin senyumnya itu kayaknya ngeri kayak sampai sekarang aku takut. Ya, aku juga takut banget. Dia nengoknya kayak gitu yuk, Oke, serem lanjut. banget. Nah setelah itu dia udah takut nih, ya kok kayak gini aja. Yang lainnya katanya udah mulai berterjunan semua keluar gitu. Pokoknya dihitung yang terjun keluar tuh ada 5 perempuan. Dari mulai jembatan, pokoknya adalah 5 Itu gitu. tek tuh enggak? Enggak, cuma nyai doang. Nah, aku Dua. mikirnya yang tek itu bukan nyai, tapi orang yang lain, ganti-gantian. Oh. Aku mikirnya, Oke. karena kan semuanya kan sama pakai jilbab semua. Jadi kan aku iya, mikirnya itu yai, tapi kayaknya mungkin bukan yai gitu. Yai yang pertama tadi gitu. Jadi sadarnya itu tiba-tiba aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kayak mau jatuh keluar gitu. Itu katanya posisinya ban dua-dua pecah udah. Jadi udah nungki, itu hampir terbalik mobilnya. Tapi nggak tahu kenapa nggak terbalik gitu. Pas mau ban kedua pecah, aku mau jatuh. Ini cerita dari kawan ya istilahnya. Aku mau jatuh keluar, tiba-tiba ada cewek pakai rok segini, rok selutut lah, nggak pakai jilbab. Yang dari belakang tiba-tiba jatuh, tersungkur di bawah kakiku. Jadi ngalangin. Jadi aku tadinya mau terjun keluar, tiba-tiba dia ngeringkuk ke bawah. Terus aku ngerasa di belakang seragam sekolahku tuh kayak ada yang narik. Tek gitu keluar. Entah abang yang di sebelah, aku juga nggak tahu di situ. Nah, saya itu langsung udah berhenti total. Langsung, loh kak, aku dengan polosnya, kakak ngapain? HP gitu lagi kan. Kakak ngapain? Dia udah pas dia bangkit dia udah berdarah-darah sini. Loh, apa ini dia mati kan? Turun. Itu diangkut kosong. Cuman kakak itu sama kakak. Aku nggak ngeh. Oh. Aku masih mikirnya kak ini ngapain sujud, aku mikirnya gitu. Udah salah apa sama aku? Untung nggak, aku maafin gitu kan. Jadi kan turun dari luar udah rame. Turun udah orang-orang kampung itu udah pada berdatangan. Turun takutnya mobil terbalik atau mobil meledak gitu. Karena kan separah itu berarti kan. Turun. Nah, lucunya situ aku dengan santainya turun. Oh, udah sampai sekolah gitu aku mikirnya. Turun, pas turun gitu nih posisi kok rame kali. Tapi aku belum ngeh nih ada yang jatuh. Rame kali apa sekolah seragam kok nggak ada yang pakai baju seragam. Aku mikirnya gitu kok pakai daster segala macam baju tidur gitu. Dia aku dengan tantenya ngeluarin ongkos dari saku, kan ada saku sekolah gitu kan. Ngeluarin ongkos dari saku ke jendela supir. Bang ini ongkos lah, bang kok berdarah kepala bang, langsung gitu. Sumpah. Iya, serius. Oh, terus ada di sebelah supirnya itu ada 2, aku nggak ngeh itu 2 siswa atau 2 kernet, aku nggak tahu. Walah dek udah mau mati kita loh dek. Aku tuh baru, tengok tuh kawan-kawan kau udah jatuh semua, kata yang kan salah satu kernetnya. Abang sudah bodoh kan, dan aku dengar kabar abang itu meninggal. Abang itu yang supirnya. Katanya ya dengar kabar dia beberapa hari kemudian dia meninggal. Begitu aku nengok, ini duit masih aku pegang nih gitu maksudnya. Nengok ke belakang itu kawan-kawan udah jatuh semua. Pas aku nengok ke belakang semua udah berderet jatuh. Cewek-cewek di pinggir pasar. Dah, di situ entah kenapa aku nangis. Aku juga kepikiran gara-gara manggil Yai. Yai mana nih gitu. Kak Yai mana? Sampai ku cek satu-satu ku Yai nggak dapat. Jadi kan dipanggil ibu-ibu. Dia nyari siapa, kakimu luka itu katanya. Kaki mana luka? Itu kakimu berdarah katanya. Rupanya di sini ada berdarah lutut. Dah, di sini kayak ada kulit kayak kejepit tapi nggak keluar darahnya. Udah, cuman itu aja. Aku nggak ngerasa aku pernah jatuh. Aku nggak ngerasa aku kejepit apapun, tapi tiba-tiba ini luka. Roknya robek. Tadi mana kenanya aku nggak tahu. Udah, kejepit. Dia ibu tuh nanya, dari siapa deh kawanmu yang pertama jatuh ya katanya gitu. Ya Allah dia jatuh di duluan loh dek di jembatan, mungkin pun jatuh ke sungai kata dia lah. Makin nangis lah di situ.
Dan ada situ ada, aku nggak tahu itu kantor apa, entah kantor lurah, entah kantor apa, aku nggak tahu, di depan hotel safari. Aku nampak ada cewek pakai jilbab dibawa ke sana sama ibu-ibu. Kira yai. Bilangnya ku bawa juga ke sana, ikuti kan. Pas aku tengok, nyari yai ya dek, dia kenal gitu, nggak tahu dari mana dasarnya. Yai ya dek, iya kak, dia jatuh duluan, dia nggak tahu kak cuman kabarnya kata gitu. Udah lah dek, pulang aja, tengok tuh sepatumu katanya. Ternyata sepatuku udah lepas. Udah, nggak tahu sepatunya di mana. Terus ada ibu-ibu, ini sepatumu dek katanya. Nah, kapan jatuhnya, kapan tungkurnya, kapan terlepasnya aku nggak tahu. Jadi posisinya aku mungkin turun dari angkot, aku udah gak pakai sepatu, tapi aku nggak sadar. Nah, begitu, nah nggak tahu entah shock, entah dengan polosnya ngeluarin duit mau mikirin ongkos, nggak tahu juga. Terus nangis pulang, dipanggilin ibu-ibu naik beca, aku pulang ngelewatinnya masih tergeletak itu orang-orang di situ. Aku pulang nangis nengok Yai, ku hitung ada 5 orang dia yang jatuh, ku hitung kok cuma 4. Yai mana gitu aku mikir. Yai mana? Sampai nangis di rumah. Jumpain mama shock, mama sama papa langsung ke tempat kejadian. Ternyata katanya mobilnya separah itu kata mama. Depannya itu udah hancur. Gara-gara bannya pecah, mungkin terjungkit ke bawah apa gimana, pokoknya bannya hancur, semuanya hancur. Nah, posisinya aku bisa turun dengan selamat gitu. Terus sampai di rumah nggak tahu, aku dengar kabar, aku duduk di tempat tidur antara lucunya ingat pulsa tadi kan yang terakhir. Itu pulsa itu tiba-tiba aku pakai untuk SMS orang mama. Mama itu kecelakaan. Nah, mama atau papa gitu aku lupa. Tapi nggak dibalas, mungkin nggak terbaca. Pulang. Karena kayaknya sebelum kakak pulang ada yang nelpon. Katanya ada yang nelpon. Panik, terus kau nggak berapa lama datang. Iya, katanya gitu. Iya, yang ditunjuknya cuma kulit yang nggak berdarah. Orang udah heboh nih gini. Kok bisa gitu. Iya, nggak tahu lah entah pulsa itu untuk nge-SMS mama atau nge-SMS ke si AA waktu itu ya kan. Nggak tahu, pokoknya dipakai lah pada saat itu. Jadi ternyata karena dengar kabar disuruh golek lah sama mama kan. Ini kejadiannya kalau nggak percaya tanya Kak Nopi lah gitu. Kak Nopi di rumah sendiri, mama sama papa nengok si Yai di rumah sakit, katanya kepalanya bocor. Oh, udah ketemu. Udah, dia begitu jatuh, dia ditemuin sama cowok, dibawa ke rumah sakit dengan kepala bocor, patah tulang entah apa. Tapi cowok yang nolong itu sekarang jadi suaminya. Katanya ya, aku nggak tahu cerita detailnya. Jadi tapi di situ aku ngerasa kayak kata Kak Nopi ya, aku kayak orang depresi gitu, ketawa sendiri, tiba-tiba nangis. Padahal pada saat itu aku ngerasanya kayak aku ngetawain kayak bodoh kali ya, aku tahu tanda-tandanya, tapi aku nggak ngasih tahu, ngapain aku harus naik langsung gitu. Istilahnya aku dikasih tanda-tanda loh sebelumnya, ada banyak tanda lagi tapi aku nggak ngeh pada saat itu. Tapi kenapa aku sebodoh itu, nggak tahu gitu kan. Baru pas aku nangis aku teringatnya ke Yai, tapi dikira Kak Novi kok aku kayak orang gila, ketawa sendiri sampai teleponnya mama cepet pulang lah, dia nangis sendiri, dia ketawa sendiri, Novi takut gitu. Ya udah, ternyata beberapa hari, 3 hari kemudian aku masih dalam posisi seperti itu, dibawa ke Ustadz deket rumah. Ustadznya ketawa, Ustadznya ketawa, dia cuma bilang dia di Jawa nggak apa-apa pak, katanya gitu. Ustadznya kebetulan udah meninggal, jadi dia nggak apa-apa pak, cuman bersyukurlah. Ya nggak usah disebut disebut lagi namanya bukan. Jadi dia bilang pada saat itu bersyukurlah pak, karena selain Allah yang jaga, penjaganya Surija ini yang nge-backup sampai dia nggak tahu apa-apa katanya. Jadi matanya ditutup, bibirnya juga ditutup, telinganya pun ditutup, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nyantai aja perasaannya di mobil gitu. Jadi itu pada saat dengar itu aku ingat cerita waktu kita pernah kecelakaan mobil, ditabrak angkot, parang masih kecil. Selama aku di dalam rumah, dia di pagar. Jadi dia nggak bisa masuk, nggak bisa keluar kecuali kau panggil.
aku di sini nih, aku duduk di sini nih. Sekarang aku bisa melihat, aku bisa ngedengar orang ceritain aku entah di mana. Itu kayak cerita aja gitu. Dengar suara. Jelas. Itu begini. Turun ke rumah, kami lanjut pulang. Di perjalanan pulang, aku mulai nampak satu ibu-ibu pakai kacamata jelasin minta ampun, dia lagi baca istighfar. Ini posisi pesawat, goyangnya minta ampun. Turbulen parah.